memegang kekuasaan selama 90 tahun. Kemudian lebih dikenal dengan sebutan Dinasti Umayyah. Pemerintahan Dinasti Umayyah memiliki beberapa khalifah, diantaranya 1. Muawiyah bin Abu Sufyan, 2. Yazid bin Muawiyah, 3. Muawiyah bin Yazid, 4. Marwan bin Hakam, 5. Abdul Malik bin Marwan, 6. Walid bin Abdul Malik, 7. Sulaiman bin Abdul Malik, 8. Umar bin Abdul Aziz, 9. Yazid bin Abdul Malik, 10. Hasim bin Abdul Malik, 11. Walid bin Yazid, 12. Yazid bin Al-Walid, 13. Ibrahim bin Al-Walid, 14. Marwan bin Muhammad. Organisasi negara pada masa Daulah Umayyah masih seperti pada masa kemulaan Islam, yang memiliki 5 badan, yaitu yang pertama, An-Nizamus Siyasi atau organisasi politik. Bidang politik ini telah mengalami beberapa perubahan dengan masa permulaan Islam. Terutama terjadi pada perubahan yang sangat prinsip, diantaranya 1. Khalifah. Kekuasaan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam peraturan syura yang menjadi dasar pemilihan Khulafaur Rasyidin. Dengan demikian, jabatan kekhalifahan beralih ke tangan raja satu keluarga. 2. Al-Kitabah. Seperti halnya pada masa permulaan Islam, maka dalam masa Daulah Umayyah dibentuk semacam Dewan Sekretariat Negara atau Diwanul Kitabah untuk mengurusi berbagai urusan pemerintahan. 3. Al-Hijabah. Dalam masa Daulah Umayyah diadakan satu jabatan baru yang bernama Al-Hijabah, yaitu urusan pengawalan keselamatan khalifah. Mungkin karena khawatir akan terulang peristiwa pembunuhan terhadap Ali dan percobaan pembunuhan terhadap Muawiyah dan Amr bin As, maka diadakan penjagaan yang ketat sekali, sehingga siapapun tidak akan menghadap sebelum mendapat izin dari pegawai. 2. An-Nizamul Idari atau organisasi tata usaha negara. Seperti telah diterangkan bahwa organisasi tata negara pada permulaan Islam sangat sederhana. Tidak diadakan pembidangan usaha yang khusus. Demikian juga pada masa Dinasti Umayyah. Organisasi tata negara pada masa ini terdiri dari 1. Ad-Dawani, 2. Al-Imarah Al-Buldan, yang ketiga Barid, dan yang keempat Surhah. 3. An-Nizamul Mali, yaitu organisasi keuangan atau ekonomi. Sumber uang masuk pada masa Daulah Umayyah umumnya sama seperti zaman permulaan Islam. Di antaranya, al-Dorib merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Yang keempat, An-Nizamul Harbi atau organisasi pertahanan. Organisasi pertahanan pada masa Daulah Umayyah sama seperti pada masa Khalifah Umar, hanya lebih disempurnakan. Yang kelima, An-Nizamul Qadhi atau organisasi kehakiman. Di masa Daulah Umayyah, kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Pusat kegiatan ilmiah pada masa Dinasti Umayyah adalah kota Basrah dan kota Irak. Perkembangan ilmu pengetahuan itu ditandai dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim dalam berbagai bidang. Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sering mengundang para ulama dan fuqaha untuk mengkaji ilmu dalam berbagai majelis. Sedangkan pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Juga dalam bidang kesusastraan juga mengalami kemajuan. Pada Dinasti Umayyah, pembangunan fisik juga mendapat perhatian besar. Dengan berpindahnya pusat kekuasaan keluar dari Jazirah Arab, pembangunan fisik juga tidak terpusat dari Jazirah Arab saja. Usaha yang dilakukan oleh Dinasti Umayyah dalam kaitannya dengan keberadaan kebangsawanan negara adalah mengubah katedral St. John di Damaskus menjadi masjid. 2. Menggunakan katedral Hims sebagai masjid. 3. Merenovasi Masjid Nabawi. 4. Membangun istana
Amrah dan Istana Al-Musta yang digunakan sebagai tempat peristirahatan di padang pasir. Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah. 1. Berkembangnya berbagai disiplin ilmu, baik itu yang tergolong ilmu baru maupun disiplin pemerintahan yang lebih efektif dan maju. 4. Perluasan wilayah kekuasaan yang masif karena pada masa ini penaklukan banyak dilaksanakan dan sebagian besarnya berhasil. Bahkan salah satu panglima Bani Umayyah berhasil menaklukkan Spanyol dan Andalusia. Tentunya dinasti Umayyah. 1. Perang saudara antara sesama anggota Bani Umayyah. 2. Pertentangan antara kelompok Qais dan kelompok Yaman. Dominasi kaum Mawali, orang Arab yang baru masuk Islam dengan Bani Umayyah. 4. Adanya pemberontakan dari Bani Abbasiyah. 2. Bani Abbasiyah. Kekuasaan Bani Abbasiyah dimulai setelah runtuhnya Bani Umayyah dan merebut seluruh wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dan ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada tahun 762 Masehi. Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekhalifahan sebelumnya, yakni Bani Umayyah, di mana pendiri dari Bani Abbasiyah ialah Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Sejarawan biasanya membagi pada masa Abbasiyah menjadi 5 periode. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai keemasan. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Mencapai puncak kejayaan pada masa Harun al-Rasyid. Pada masa Harun al-Rasyid, Baghdad mulai menjadi pusat peradaban dunia dengan tingkat kemakmuran dan perang internasional yang luar biasa. Sedangkan kemajuan keilmuan di Baghdad mencapai puncaknya pada Al-Ma'mun dengan didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat perpustakaan dan kajian Islam. Kemajuan-kemajuannya diantaranya yaitu kemajuan dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, dinasti Abbasiyah mampu mempercantik seni bangunan dan arsitektur baik untuk bangunan istana, masjid, bangunan kota, dan lain sebagainya. Selain itu, kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. 2. Kemajuan dalam bidang politik dan militer. Agar semua kebijakan militer terkoordinasi dan berjalan dengan baik, maka pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan negara. 3. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan merupakan berkah dari kebijakan politik Bani Abbasiyah terhadap masyarakat non-Arab yang memiliki tradisi intelektual dan budaya riset yang sudah lama meliputi kehidupan mereka. Dari kebijakan ini muncullah banyak ahli dalam ilmu pengetahuan seperti filsafat, sejarah, ilmu bumi, astronomi, kedokteran, dan lainnya. Kemajuan dalam ilmu agama Islam. Kemajuan dalam bidang ilmu agama terkait erat dengan peran serta para ulama dan pemerintah yang memberi dukungan kuat baik dukungan moral, materi, dan finansial kepada para umat. Di antara ilmu pengetahuan agama Islam yang berkembang dengan maju adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan tasawuf dengan ulama-ulama yang terkenal seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Faktor yang membuat Daulah Abbasiyah menjadi lemah dan kemudian hancur dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor. 1. Faktor internal yang meliputi sulit bagi orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah pada masa itu. 2. Adanya perang antar bangsa. 3. Orang-orang Arab sendiri terpecah belah dengan adanya dan kemerosotan ekonomi juga termasuk faktor internal dalam kemunduran Bani Abbasiyah. Kedua, faktor eksternal. Di antaranya adanya perang salib. Kedua, kaum gereja membolisir mereka untuk
turut serta dalam perang salib dengan janji akan diberi kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila mereka perang. Kedua, adanya perang Mongol. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.